Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sobirin dengan NIM B1011181046, kelas A, jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan judul Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Nah, sebelum itu mari kita bahas dulu pengertian dari otonomi daerah. Secara umum, otonomi daerah merupakan kebijakan yang memberikan wewenang yang lebih luas terhadap masing-masing pemerintah daerah untuk mengatur pengelolaan daerahnya. Nah, kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, definisi otonomi daerah atau desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI berdasarkan wewenang daerah masing-masing. Nah, kemudian dalam proses implementasi tersebut, pasti pemerintah telah memberikan misi utama atau misi khusus yang harus dilaksanakan dari masing-masing daerah. Apa misi utama tersebut? Nah, berikut misi utama pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama adalah menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. Pertimbangan yang mendasari terselenggaranya otonomi daerah adalah rakyat yang menghendaki keterbukaan dan kemandirian. Selain itu, semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap negara termasuk daerahnya. Daya saing pemerintah daerah ini diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintah daerah. Kemudian, apa misi utama yang kedua? Yang kedua adalah meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Implikasi dari pemberian kewenangan otonomi menuntut daerah untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana publik. Pembangunan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah, baik dari sisi perencanaan, pembangunan, serta pembiayaannya. Kemudian yang ketiga adalah memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan daerah. Manfaat dari pembangunan tersebut dapat dirasakan masyarakat secara langsung, diantaranya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat, mendorong perkembangan perekonomian daerah, mendorong peningkatan pembangunan daerah di segala bidang, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya, meningkatkan pendapatan asli daerah, serta mendorong kegiatan investasi di daerah tersebut. Nah, kemudian dalam proses pelaksanaan misi tersebut tentu ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi otonomi daerah. Nah, berikut beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi otonomi daerah. Yang pertama adalah komunikasi sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dapat mempengaruhi tingkat efektivitas implementasi kebijakan otonomi daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan berinteraksi satu sama lain secara simultan. Dengan kata lain, komunikasi saling berinteraksi sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, dan selanjutnya mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan otonomi daerah. Kemudian faktor yang kedua adalah isi kebijakan harus jelas. Ketidakjelasan dari beberapa isi kebijakan turut mempengaruhi sikap pelaksana. Timbul semacam kebingungan antara aparat kabupaten dalam melaksanakan otonomi daerah. Dampak dari ketidakjelasan isi kebijakan ternyata mempengaruhi sikap pelaksana yang cenderung berbeda dalam menghadapi bidang yang satu dengan bidang yang lain. Kemudian, faktor yang ketiga adalah konsistensi pemerintah daerah. Ketidakkonsistenan juga turut mempengaruhi sikap aparat dalam mengimplementasikan kebijakan otonomi daerah. Belum konsistennya penegakan hukum menyebabkan masih banyaknya pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan. Aparat masih bersikap longgar dalam mengimplementasikan kebijakan otonomi daerah. Nah, kemudian dalam proses pengimplementasian otonomi daerah, tentu terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Berikut beberapa kendala pelaksanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama adalah partisipasi masyarakat yang rendah. Sebagian besar masyarakat kabupaten mempunyai persepsi bahwa otonomi daerah merupakan persoalan pemerintah daerah. Kondisi seperti ini berakibat pada rendahnya partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah. Salah satu akibatnya adalah dalam perencanaan dan persiapan lainnya,
Pemerintah kabupaten akan sibuk sendirian dan kurang mendapat dukungan dan kontrol dari masyarakat. Kemudian kendala yang kedua adalah sikap dan mentalitas penyelenggara pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintah di daerah merupakan salah satu kunci penting keberhasilan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, karena merekalah ujung tombak dan eksekutor program tersebut. Ada gejala yang cukup menonjol pada hampir semua pemerintah kabupaten bahwa sikap dan mentalitas aparatur, baik eksekutif maupun legislatif, masih menyisakan pengaruh kebijakan pemerintah yang sentralistik, sehingga mereka lebih baik menunggu dan kurang berani mengambil inisiatif dan prakarsa untuk melaksanakan fungsi pemerintah. Kemudian selanjutnya adalah uniformitas. Salah satu sisi kebijakan sentralitisme kekuasaan adalah kebijakan penyeragaman atau yang biasa disebut uniformitas pada semua bidang kehidupan masyarakat. Penyeragaman ini telah melumpuhkan semua sendi keanekaragaman daerah. Akibatnya, banyak potensi yang tertutup dan tidak bisa berkembang dengan baik. Padahal salah satu kunci penting otonomi daerah dengan konteks kultur uniformitas ini, pelaksanaan otonomi daerah akan menghadapi tantangan yang berat dalam upaya penggalian dan pertumbuhan keanekaragaman dan potensi daerah. Kemudian kendala yang keempat adalah ketergantungan. Sentralistik telah merenggut hampir semua kekuasaan pemerintah hanya pada pusat. Daerah tinggal memiliki kewenangan yang sedikit dan sekedar menjadi pelaksana kebijakan pusat. Daerah memiliki ketergantungan yang amat penting dengan pusat. Kebijakan otonomi mencoba membalik semua hal di atas. Tentu saja karena sudah berlangsung sangat lama, maka upaya tersebut akan memerlukan waktu yang cukup panjang, tidak bisa serta-merta. Kemudian yang kelima adalah kecenderungan dominasi kekuasaan oleh pusat dan provinsi. Adanya kecenderungan kuat bahwa di sebagian kalangan pemerintah pusat dan juga pemerintahan provinsi untuk bersikap setengah hati dalam menyerahkan kewenangan kepada pemerintahan kabupaten. Kemudian kendala yang terakhir adalah sumber daya daerah dan sistem data daerah. Masih sedikit kabupaten yang mempunyai sumber data yang lengkap dan aplikatif. Data yang tersedia selama ini kurang diolah dan disajikan dan bahkan jarang dipakai sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan dalam perumusan kebijakan daerah, sehingga banyak yang tidak relevan dan realistik. Nah, kemudian di sini saya mengambil studi kasus, yaitu kewenangan dalam aplikasi otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 di Kabupaten Bandung. Kelahiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah merupakan langkah baru untuk membenahi penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan otonomi dengan paradigma baru seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang positif, karena tujuan otonomi adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah dalam rangka menjaga dan memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi memberikan kesempatan kepada individu dan daerah untuk berkembang secara proporsional dengan berkreasi sendiri, berinisiatif sendiri, berinovasi sendiri, dan memajukan rakyat dan daerahnya. Namun secara empiris di lapangan, sebagian aparat dan masyarakat justru sebaliknya, yaitu pesimis dan cenderung negatif. Pemerintah pusat dianggap tidak serius dan kurang komitmen dalam pengimplementasian kebijakan otonomi daerah. Masyarakat yang bersikap positif terhadap pelaksanaan otonomi daerah mengatakan bahwa dengan adanya otonomi daerah, daerah tersebut dapat berkembang dengan maksimal, dengan memaksimalkan potensi yang ada di daerah tersebut. Dengan sumber daya yang ada, daerah dapat mengatur dan mengelola sendiri sehingga daerah akan lebih cepat berkembang, yang akhirnya diharapkan masyarakat akan dapat memetik hasilnya berupa kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Bandung kurang baik karena belum merata. Peranan dan kemandirian masyarakat juga masih sangat kurang dalam menopang otonomi daerah. Peranan DPRD juga belum memenuhi standar sebagai wakil rakyat. Persaingan bebas merupakan peluang dan tantangan bagi otonomi daerah. Aspek yang diperlukan dalam menopang otonomi daerah yang paling penting adalah aspek ekonomi, dan urusan pengangguran merupakan urusan yang harus ditangani oleh pemerintah secara serius. Otonomi daerah belumlah mencapai sasaran yang diinginkan masyarakat, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan otonomi daerah yang utama adalah faktor kerja aparat pemerintahan daerah itu sendiri. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.